Legend of the Great Sage. Chapter 436. Di terowongan yang suram, beberapa penjaga penjelajah malam berpatroli di area tersebut. Dengan identitas mereka, mereka tidak punya hak untuk ikut serta dalam kekacauan yang terjadi di tengah gua. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dengan hembusan angin kencang. Batu kuat dan bayangan darah mengangkat kepala mereka. Daemon Ki yang luar biasa dengan cepat mendekati mereka, yang sedikit mengejutkan mereka. Ini baru 3 tahun, namun Daemon Ki-nya telah berkembang pesat. Ekspresi Ye Liusu berubah. Dia di sini. Sayap angin tidak lagi menyerupai sayap. Sebaliknya, mereka tampak lebih seperti dua angin puyuh yang menyembur, mendorong Li Qingshan maju dengan cepat. Gua itu dengan cepat naik dan turun secara berirama. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya saat terbang di bawah tanah dengan kecepatan ini, dan kepalanya akan bertabrakan terlebih dahulu dengan dinding batu. Tapi sekarang, pikirannya berada pada tingkat mikroskopis, dan kendali ki iblisnya telah mencapai puncak, menyebabkan kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, bidang penglihatannya melebar. Ye Liusu dan penjelajah malam lainnya, serta dua jenderal Daemon, batu kuat dan bayangan darah, semuanya muncul di hadapannya. Ekspresi mereka berbeda. Mata Li Qingshan menyipit. Dia tidak melambat sama sekali, menukik ke bawah seperti elang yang sedang berburu. Strong Stone tiba-tiba berdiri dan melayangkan pukulan. Itu berubah menjadi seukuran pilar batu dan menembus udara dengan suara gemuruh yang menggelegar. Li Qingshan mengangkat alisnya dan mengepalkan tinjunya. Blood Shadow melintas ke sisinya dan menyapu dengan kejam menggunakan cakarnya. Li Qingshan tidak panik sama sekali meski diserang oleh dua jenderal Daemon secara bersamaan. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Blood Shadow. Blood Shadow bertemu dengan mata yang jernih dan tenang dan terasa seperti dia telah terlihat jelas. Sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini, Li Qingshan dengan santai meraih pergelangan tangan Blood Shadow dan menariknya ke depan. Tinju besar Strong Stone mendarat di Blood Shadow sekuat tenaga, dan Blood Shadow batuk seteguk darah dengan keras. Seolah-olah dia telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepada Li Qingshan sebagai perisai daging. Dengan kepakan sayapnya, kecepatan Li Qingshan tidak melambat sama sekali. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan melewati lengan Strong Stone yang seperti pilar. Kemudian, dia membuka jarinya dan meraih kepala Strong Stone dan terbang menjauh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ye Liusu merasa itu terlalu berlebihan untuk dilihat oleh matanya, dan dia linglung sejenak. Dua musuh yang memaksanya terpojok dengan mudah dibawa pergi olehnya. Getaran dahsyat datang dari jauh di bawah tanah. Saat ini, kembaran Li Qingshan, yang tertinggal di dalam gua, berkata, aku akan pergi ke bawah tanah untuk menemui Ratu Laba-Laba. Ye Liusu, beritahu aku, apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir? Petik 2. Ketika pikirannya mencapai tingkat mikroskopis, dia dapat mengalami hidup dan mati dari satu pikiran dalam 400 pikiran dalam satu jentikan jari. Multitasking tidak lagi menjadi masalah. Saat ini, dia dapat mengontrol tubuh utama dan klonnya secara bersamaan, dan keduanya tidak saling mengganggu. Dengan Ye Liusu dan Ye Liubo memimpin, para penjelajah malam berdiri di belakang mereka. Mereka berkata dengan lantang, salam, guru. Ye Liusu mulai menceritakan kepadanya semua yang terjadi selama 3 tahun terakhir, termasuk perdagangannya dengan manusia. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang dan tersenyum. Kamu sungguh mampu. Itu semua karena inspirasi guru, kata Ye Liusu. Dia melakukan ini justru karena Li Qingshan telah memulai perdagangan antara sumber daya manusia dan dunia bawah tanah. Apakah klan sudah mempersembahkan ramuan spiritual tepat waktu? Li Qingshan tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Ye Liusu. Li Qingshan tidak mengambil hati. Siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih baik? Selain ramuan spiritual, tidak ada sumber daya lain yang dapat langsung diubah menjadi budidayanya. Jika dia menjualnya di permukaan, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Melihat bagaimana Li Qingshan tidak melanjutkan masalah ini, Ye Liusu masuk ke dalam dan segera mempersembahkan 100 kantong harta karun. Li Qingshan membukanya dan melihatnya. Matanya berbinar dan dia tersenyum. Ru Xin akan sibuk sekarang. Bahkan lebih dalam lagi di bawah tanah. Li Qingshan telah meraih batu kuat. Dia melayangkan pukulan keras ke Blood Shadow. Marah. Ini pertarunganku. Dengan semburan, Blood Shadow dengan paksa hancur berkeping-keping, berubah menjadi tetesan darah. Mereka berputar di udara dan berubah menjadi cambuk berwarna merah darah, menyerang batu kuat dengan kejam. Serbuk batu berserakan, meninggalkan bekas putih yang dalam. Strong Stone menjadi semakin marah, berbalik dan menyerang musuh lamanya. Li Qingshan baru saja meninggalkan mereka, melanjutkan menuju kota Cobweb. Blood Shadow dan Strong Stone bertukar pandang sebelum menerjang Li Qingshan bersama-sama. Ketiga Daemon pada dasarnya terus bergerak ke bawah saat mereka bertarung. Tabrakan 3 Daemon Ki yang kuat mengguncang bawah tanah. Helikopter Parosa muncul dari kota Cobweb setelahnya dan tiba di peron. Dia menatap dengan cemberut. Li Qingshan menggoyangkan tangannya, dan cangkang mendalam dari penyu roh tiba-tiba mengembang. Dia mendorong Blood Shadow dan Strong Stone ke samping dan mendarat di platform dengan kepakan sayapnya. Dia tiba di belakang helikopter Parosa. Nyonya Ratu Laba-Laba, saya sudah kembali. Batu kuat dan bayangan darah mengikuti dari belakang. Di bawah paksaan Spider Queen, mereka tidak berani bertindak gegabah.
Helicover Parosa mengamati Li Qingshan setelahnya. Daemon Kimu benar-benar telah berkembang cukup pesat. Jika aku tidak mengirimkan batu kuat dan bayangan darah untuk mengundangmu, apakah kamu akan tetap berkultivasi terpencil sepanjang waktu? Tentu saja tidak. Ratu Laba-Laba berkata dengan dingin, tahukah kamu apa yang dilakukan para penjelajah malam di bawah komandomu selama beberapa tahun terakhir? Blood Shadow berkata, itu berarti berkolusi dengan musuh. Tolong hukum para pengembara malam itu, Nyonya Ratu Laba-Laba, dan cabut wewenang Li Qingshan atas para penjelajah malam itu. Aku baru tahu, itu hanya beberapa transaksi. Apakah itu termasuk kolusi dengan musuh? Li Qingshan memahami sifat kejam dan kejam Helicover Parosa dengan sangat baik. Dia sangat membenci hidup berdampingan secara damai seperti ini. Kontribusinya di masa lalu tidak berarti apa-apa di matanya. Begitu dia tidak menyukainya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Karena kamu telah mengakhiri kultivasi terpencilmu, aku menantikan penampilanmu selanjutnya. Helicover Parosa menatap Li Qingshan dengan tatapan mengancam dengan tatapan kejam sebelum berbalik dan berjalan ke aula. Gaun panjangnya tertinggal di belakangnya. Kesabaran saya terbatas. Jangan mengecewakan saya. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Li Qingshan menunduk dan berkata dengan lembut. Selama kamu mengerti, di mata Blood Shadow dan Strongstone, ini jelas merupakan tanda kelemahan di bawah tekanan Spider Queen. Setelah bentrok tadi, mereka juga menemukan bahwa Li Qingshan tidak terlalu kuat. Daemon Qi-nya masih di bawah mereka. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, hasilnya tidak akan diketahui. Membuat mereka membayar hanyalah ancaman kosong. Namun, mereka gagal menyadari bahwa di antara rambut merah tua Li Qingshan, matanya yang jernih berkedip-kedip. Tidak ada niat membunuh yang tajam. Dia tenang dan percaya diri. Jalan yang dia lalui tidak pernah mengharuskan dia untuk bergaul dengan siapapun sejak awal. Dia hanya perlu mengikuti kata hatinya, melakukan apapun yang dia inginkan, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama, tiruan cermin Li Qingshan berkata, Liu Bo, kumpulkan semua ibu pemimpin untuk rapat. Ya Tuan, semua orang dibubarkan. Liu Su, kamu tetap di belakang. Li Qingshan menepuk kepala kaki seribu. Apakah kamu tidak terluka? Kaki seribu menggelengkan kepala dan ekornya untuk menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Li Qingshan tersenyum. Itu bagus. Dia berpikir dalam hati, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda segera. Yang Anda butuhkan hanyalah inti daemon yang cocok untuk Anda. Ye Liu Su berkata, bolehkah saya bertanya apa perintah Tuan untuk saya? Hanya kita saja, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ayo, duduk. Li Qingshan menepuk meja batu di sampingnya. Ye Liu Su ragu-ragu sebelum duduk dengan lembut. Dia berkata dengan nada meminta maaf, apakah aku membuatmu dimarahi oleh Ratu Laba-Laba? Bagaimana kamu tahu? Lupakan, itu bukan karena kamu. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Li Qingshan menatap ke depan. Bentrokan cita-cita mereka jelas bukan berasal dari Night Roamers. Dia tidak takut dengan tantangan. Dia bahkan menikmati pertarungan, tapi dia tidak ingin kehilangan dirinya dalam pembantaian tanpa akhir seperti iblis harimau. Terima kasih. Hati Ye Liu Su melembut. Dia menatap wajah tampan dan tanpa celah itu dengan tenang. Persis seperti yang digambarkan Liu Su. Sungguh sangat mempesona. Liu Su, Ratu Laba-Laba telah mengeluarkan perintah. Hari-hari damai akan segera berakhir. Kita harus mengambil bagian dalam perang. Ye Liu Su sudah mengantisipasi hasil ini, tapi dia masih bisa menghela nafas dengan lembut. Begitu mereka kehilangan netralitasnya, perdagangan tidak mungkin dilakukan, dan siapa yang tahu berapa banyak penjelajah malam yang akan dikorbankan. Li Qingshan mengubah topik pembicaraan. Oh iya, bagaimana promosi cita-citamu? Banyak orang setuju denganku, tapi mereka semua adalah pengembara malam biasa. Mereka tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri, sementara yang berkuasa malah mengarahkan hidung mereka ke arahku, mengatakan bahwa aku sedang berfantasi. Ye Liu Su bangkit dengan penuh semangat, tapi dia juga merasa agak tidak berdaya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana mereka akan tersedot ke dalam perang, dia merasa lebih murung. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah mengubah kebiasaan kita. Li Qingshan menepuk pundaknya dengan nyaman sebelum berkata, manusia memiliki pepatah yang disebut, tanpa kehancuran, tidak akan ada konstruksi. Ini mungkin sebuah peluang. Sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menghilangkan perpecahan antar klan dan menguasai seluruh penjelajah malam. Tumbuh di bawah tanah, Ye Liu Su adalah orang yang eksentrik, tetapi dia tidak asing dengan skema dan skema ini di bawah pengaruh apa yang dia lihat dan dengar. Ibunya, Ye Mingsu, telah membicarakan hal ini dengannya berkali-kali. Bahkan jika yang lemah berteriak serak, tidak ada yang peduli. Kata-kata lembut dari orang yang kuat dapat menembus jauh ke dalam hati seseorang. Li Qingshan tersenyum. Saya mengerti. Tatapan Ye Liu Su menjadi bertekad. Selama kamu mengerti, Li Qingshan tersenyum. Tidak ada seorang pun yang suka menjadi pelayan orang lain atau menjadi badut untuk menghibur diri mereka sendiri. Li Qingshan semakin membencinya. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi Ratu Laba-Laba secara terbuka, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi olehnya. Akan ada suatu hari ketika Ratu Laba-Laba mengetahui bahwa semua bawahan setianya telah mati, hanya menyisakan sekelompok penjelajah malam yang tidak setia. Ketika hari itu tiba, jika dia ingin memainkan permainan mesumnya, dia harus ambil bagian secara pribadi. Apakah Komandan Daemon tidak bisa dibunuh?
Li Qingshan menolak untuk mempercayainya. Pada saat yang sama, tubuh asli Li Qingshan berkelana lebih jauh ke bawah tanah. Suhu menjadi semakin dingin, tetesan air berubah menjadi es. Dia secara pribadi menyaksikan aliran sungai bawah tanah menuju titik beku. Namun setelah melewati kedalaman tertentu, suhu mulai memanas, terus meningkat hingga menjadi sangat panas, cukup untuk melelehkan logam. Sungai-sungai bawah tanah berangsur-angsur berkurang, sementara sungai-sungai lava berwarna merah api berangsur-angsur meningkat, melonjak sembarangan. Dalam pengertiannya, aura makhluk hidup menjadi semakin sedikit, hampir tidak ada. Ini telah menjadi dunia yang benar-benar sunyi senyap. Li Qingshan berhenti dan tersentak beberapa kali. Dia merasakan ketidaknyamanan yang mirip dengan penyakit ketinggian, jadi dia terpaksa menggunakan cangkang mendalam penyu roh untuk maju. Bahkan bagi para petani, ini adalah zona terlarang. Namun, senyuman malah muncul di wajahnya. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan gangguan dari medan magnet bawah tanah secara bertahap meningkat. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan mantra yang paling sederhana. Hanya kekuatan supernatural bawaan dari iblis yang hampir tidak dapat digunakan, tetapi mereka juga mulai terpengaruh. Li Qingshan mengeluarkan cincin Sumeru dan mengertakkan gigi. Dia melanjutkan perjalanannya. Dia ingin melangkah lebih dalam untuk memastikan tidak ada yang salah. Di pegunungan tanpa batas, di Gunung Tikus Hitam, seekor tikus besar berlari kembali ke gua dan melaporkan, Baginda, Baginda, ada manusia di luar. Raja Tikus memutar-mutar kumisnya. Oh, aku akan memeriksanya. Chapter 437. Fu Qingjin menghapus kehadirannya dan berjalan melewati pegunungan perlahan. Angin utara menyapu butiran salju, membuat jubah birunya berkibar. Salju mengubah pegunungan menjadi dunia tanpa batas yang diselimuti warna perak. Dia mengembuskan udara putih, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia tampak tidak terlalu sedih dan putus asa, lebih tenang dan tenteram. Jika dia bisa mengesampingkan segalanya dan menemukan sahabat untuk menjelajahi pegunungan kosong ini, bukankah itu lebih baik daripada bertarung di dunia fana? Semuanya akan kembali menjadi debu, jadi mengapa tidak membuang apapun terlebih dahulu? Tiba-tiba, dia merasakan Daemon Qi mendekat. Seekor tikus merangkak keluar dari sarangnya di salju. Ketika melihat Fu Qingjin, ia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia berseru dengan keras, Raja Tikus telah tiba. Aduh, petik 2. Kemudian, 16 ekor tikus yang berdiri dengan dua kaki, membawa singgasana seperti tandu, keluar dari salju dan menabrak tikus pembawa pesan. Seorang pria gemuk bermata licik dengan mahkota emas duduk di singgasana. Dia menunjuk ke arah Fu Qingjin dan membentak, manusia, siapa kamu? Dari mana asalmu? Kamu mau pergi kemana? Katakan padaku yang sebenarnya. Petik 2. Bahkan dengan pengetahuan Fu Qingjin, dia tercengang dengan pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Saya Fu Qingjin. Saya datang untuk menanyakan sesuatu kepada Raja Agung. Tolong beritahu saya sejujurnya, Baginda. Saya mungkin akan mengampuni nyawa Anda jika Anda melakukannya. Kalimat kedua diucapkan beberapa saat kemudian. Dalam ilusi reruntuhan hijau, mahkotanya jatuh ke tanah. Raja Tikus berlutut di bawah tangga dan memohon belas kasihan, lepaskan aku, makhluk abadi yang agung. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Fu Qingjin berdiri di tangga dengan tangan di belakang punggung, memegang tanduk sisi di tangannya. Beberapa tahun yang lalu, apakah Dasmon kucing melewati wilayahmu? Mata Raja Tikus itu berputar. Aku rasa begitu, dan menurutku tidak. Tanduk sisi tidak dapat mengatakan kebenaran dari jawaban yang ambigu. Fu Qingjin mengambil pedang reruntuhan hijau lagi. Setelah diberi beberapa pelajaran, Raja Tikus menceritakan semua yang terjadi hari itu. Dia tidak lagi berani menyembunyikan apapun. Fu Qingjin bertanya, apakah Dasmon itu benar-benar memiliki dua tanduk di kepalanya, rambut merah, mata merah, kuku sapi, dan ekor harimau? Ya, Fu Qingjin melirik klakson Zizi yang tidak bergerak. Dia menghela nafas panjang. Jadi begitu, Bulan Utara, kamu selalu menjadi bagian dari ini. Yang mulia, petik 2. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Raja Tikus perlahan mengangkat kepalanya di tengah tangisan para pembawa tikus. Dia menemukan dirinya berada di dunia es dan salju lagi, dan Fu Qingjin telah menghilang. Sambil menghela nafas lega, dia menjatuhkan diri ke tanah. Ketika dia melihat mahkotanya, dia buru-buru menerkamnya dan menyekannya hingga bersih. Seberkas cahaya hijau turun dari langit dan melintas melewati mata Raja Tikus. Ketika Raja Tikus melihat mahkota di tangannya telah terbelah dua, dia berteriak ketakutan dan melarikan diri ke dalam gua. Ke-16 pembawa tandu mengikuti dari belakang, meninggalkan tandu. Setelah beberapa saat, tikus pembawa pesan mengangkat tandu dan melarikan diri ke dalam gua. Wajah Li Qingshan memerah karena lahar. Dia berdiri di danau lava. Di mana-mana ada lautan merah menyala. Tidak ada bebatuan kokoh di sini. Mereka seperti bola arang, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan saat perlahan melebur ke dalam danau lava. Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin akan mencapai paru-paru bumi. Li Qingshan menyeka keringat di dahinya. Itu tadi di sini. Belum lagi artefak roh normal, bahkan kantong 100 harta karun, yang sifatnya berbeda dari artefak roh normal, tidak dapat digunakan di sini. Hanya cincin Sumeru ini yang tidak terpengaruh. Li Qingshan tersenyum tipis. Dia tiba-tiba merasa seperti dia adalah hobbit dalam film yang membawa Lord of the Rings ke Volcano Apokalipse. Dalam keadaan kesurupan, kata film telah menjadi kata yang sangat asing.
Kehidupan sebelumnya semakin menjauh. Namun, semua yang terjadi padanya sekarang bahkan lebih menakjubkan daripada di film. Li Qingshan perlahan memasang cincin Sumeru di jarinya. Saat dia hendak mengaktifkannya, tatapannya tiba-tiba terfokus. Dia mengeluarkan cincin Sumeru dan menyembunyikannya. Dia memiringkan telinganya dan mendengarkan. Ia merasakan gelombang kehidupan datang dari tempat yang jauh. Tidak mungkin. Sebenarnya ada makhluk hidup di sini, dan tempat yang disebut jauh ini tidak berada di atas, juga tidak sejajar dengan mereka. Sebaliknya, ia malah lebih dalam lagi, terkubur jauh di dalam paru-paru bumi. Bersama dengan paru-paru bumi, ia perlahan-lahan menghirup dan menghembuskan napas dengan cara yang sangat damai. Li Qingshan terkejut. Bahkan dia tidak akan bisa bertahan lama jika berani melangkah lebih dalam. Kecuali dia mengembangkan Sutra Phoenix Nirvana, itu tidak berarti dia bisa berkeliaran dengan bebas di paru-paru bumi. Pada kedalaman itu, gangguan medan magnet bahkan lebih parah. Seolah-olah ketertiban telah dirusak dan kekacauan kembali terjadi. Bahkan mistik bawaannya tidak dapat digunakan secara bebas. Belum lagi, ada pula racun api yang mengerikan dan gelembung tanah legendaris di paru-paru bumi. Tidak ada Jenderal Daemon yang mampu menahan kekuatan ledakan gelembung bumi secara langsung. Bagaimanapun, sesuatu yang bisa masuk jauh ke dalam paru-paru bumi pastinya bukanlah orang yang baik. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan perlahan mundur. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Li Qingshan segera berbalik dan melihat Hellcaver Parosa berdiri di dekatnya, gaun merah cerahnya tertinggal di belakangnya. Dia melemparkan tatapan bertanya padanya. Setelah memastikan bahwa cincin Sumeru telah disembunyikan dengan benar, Li Qingshan membungkuk. Saya di sini untuk berkultivasi. Berkultivasi. Anda bukan seorang kultivator tipe air. Mengapa Anda di sini untuk bercocok tanam? Suara bertanya Hellcaver Parosa terdengar tajam dan tajam. Bahkan ada benang niat membunuh yang melonjak secara diam-diam, membungkus Li Qingshan seperti sutra laba-laba. Setetes keringat membasahi dahi Li Qingshan. Pikirannya berpacu. Apakah karena dia telah menyentuh saraf Spider Queen, atau karena gerakan aneh ini? Tidak, pasti ada hubungannya dengan keberadaannya di paru-paru bumi. Ini berada tepat di bawah wilayah Ratu Laba-Laba. Karena dia bisa merasakan kehadirannya, bagaimana mungkin Ratu Laba-Laba tidak merasakannya? Ini mungkin salah satu rahasia terbesar Ratu Laba-Laba. Dia tidak sengaja menemukannya, yang mungkin membuatnya semakin curiga, membuatnya mempertimbangkan untuk membungkamnya. Inti Daemon Penyuruh mengeluarkan peringatan yang terdengar seperti sirene, memberitahu Li Qingshan betapa berbahayanya lingkungannya saat ini. Dia mengutuk dalam hati. Apa yang dimaksud dengan penyuruh yang menekan lautan? Kenapa dia tidak memperingatkannya lebih awal? Namun, dia juga memahami bahwa paru-paru bumi dan medan magnet telah mengganggu kekuatan inti Daemon Penyuruh. Jika ini adalah tempat lain, Li Qingshan akan memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia berselisih dengannya, tapi di sini, dia berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Li Qingshan tersenyum. Saya ingin mengolah api dan air secara ganda, itulah sebabnya saya datang. Saya harap Nyonya Spider Queen tidak keberatan. Oh, Hellcaver Parosa berjalan perlahan dan meraih pergelangan tangan Li Qingshan sebelum melingkarkan lengannya di pinggangnya. Itu membuatku agak penasaran. Yin, Yang, dan 5 elemen Daemon telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Biasanya, hanya ada satu. Apa yang dikatakan Li Qingshan membuatnya semakin ragu. Wajah cantik Hellcaver Parosa hanya berjarak beberapa inci, dan tubuhnya yang langsing dan berlekuk menempel di tubuhnya. Dari sudut pandang Li Qingshan, dia bahkan bisa melihat jurang dalam di antara payudaranya yang seputih salju. Seandainya mereka berada di tepian telaga yang rimbun pepohonan dan airnya yang jernih, ditemani seorang wanita cantik yang berbisik pelan padanya, betapa menyenangkannya itu. Namun, kenyataannya situasinya adalah, bebatuan berwarna merah kehitaman, danau magma, dan ratu laba-laba yang kejam, yang suaranya terdengar seperti kutukan. Li Qingshan ditekan ke sampingnya, dan di bawahnya ada magma yang berputar. Selama dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia tanpa ampun akan mendorongnya ke dalam danau magma, dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Kalau Nyonya Spider Queen bersedia, saya bisa menunjukkannya. Setelah melepaskan diri dari Hellcaver Parosa, Li Qingshan melompat ke tengah danau dalam satu langkah. Puaskan rasa penasaranku, Bulan Utara. Hellcaver Parosa menyilangkan tangannya dan tersenyum. Li Qingshan mengangkat alisnya. Tidak masalah. Namun, dia berpikir dalam hati, Phoenix. Oh Phoenix, kamu harus berusaha lebih keras kali ini. Sejak dia memperoleh kitab suci Nirvana Phoenix, Li Qingshan tidak pernah menyerah untuk memahaminya, tetapi dia selalu berakhir dengan kegagalan. Alasan utamanya adalah keberadaan metode penindasan laut dari penyuruh. Meskipun itu adalah simbol perdamaian dan kesabaran, sebagai roh tertinggi dari air, bagaimana ia bisa mentolerir keberadaan roh api yang murni? Namun, ketika Li Qingshan melihat sekeliling, dia memikirkan sesuatu. Jika dia tinggal di sini, mungkin dia benar-benar bisa mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix. Percikan api muncul dan menghilang dari danau magma, seperti tarian peri api. Tempat ini sama sekali tidak bisa mentolerir keberadaan roh air. Kekuatan inti Daemon Penyuruh telah ditekan hingga batasnya. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Daemon Ki di sekujur tubuhnya membengkak, melonjak dengan gelombang api. Sosok Li Qingshan berkembang pesat hingga ia kembali ke bentuk aslinya, berubah menjadi sosok kolosal setinggi lebih dari 30 meter.
Dia berdiri di danau magma seperti pilar batu hitam yang menopang gua. Meskipun bentuk aslinya sedikit kurang gesit, itu adalah bentuk daemon terkuat. Ini pertama kalinya aku melihat wujud aslimu. Jadi, kamu adalah keturunan. Pantas saja, gumam Helicover Parosa dari belakang. Hanya keturunan daemon di atas daemon general yang dapat disebut sebagai keturunan. Mereka bukanlah binatang buas biasa saat mereka dilahirkan. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan besar yang mirip dengan binatang eksotik. Namun, sangat sedikit jenderal daemon yang bersedia melakukan hal seperti ini, karena akan mengakibatkan hilangnya kekuatan. Khususnya, pihak ibu akan tetap berada dalam kondisi lemah dalam jangka waktu yang lama. Namun, hal ini menghilangkan beberapa kecurigaan Ratu Laba-Laba. Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga hampir tidak masuk akal. Kalau tidak, dia pasti mendapat bantuan dari sumber lain. Adapun tanduk sapi dan ekor harimau Li Qingshan, membuat Helicover Parosa sedikit menganggukkan kepalanya. Jika itu adalah perpaduan dua ras dan dua garis keturunan, masuk akal baginya untuk melatih dua elemen pada saat yang bersamaan. Padahal, aku ingat energi kedua yang kamu kendalikan selain air adalah angin. Nyonya Ratu Laba-Laba, Anda akan mengerti jika Anda terus menontonnya. Dengan itu, Li Qingshan tidak lagi memperhatikan Spider Queen. Dia membiarkan lahar menelannya sedikit demi sedikit. Gelombang rasa sakit yang membakar menyerangnya saat racun api yang ganas menyerang tubuhnya. Bukan saja dia tidak mengedarkan Daemon Ki-nya untuk menahannya, tetapi dia bahkan menarik semua Daemon Ki-nya ke dalam inti Daemon penyuruh. Dia bahkan membimbing roh api yang melonjak ke dalam tubuhnya dan mulai mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix. Segera, mata Li Qingshan bersinar seperti arang, menyala terang. Pada saat yang sama, rasa kebangsawanan muncul dari tubuhnya. Itu seperti burung Phoenix yang menyayangi bulunya, sombong dan menyendiri. Helicover Parosa sedikit mengernyitkan alisnya dan memperhatikan dalam diam. Tampaknya dia benar-benar mengendalikan roh api. Meskipun seluruh tubuh Li Qingshan merasakan sakit yang membara, kegembiraannya mengalahkan semua rasa sakit itu. Benar saja, mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix di sini jauh lebih lancar. Roh api yang mengamuk berkumpul di bawah kemauannya, berubah menjadi bola api yang menderu-deru yang terus berputar. Bola api itu tidak bulat sempurna. Sebaliknya, ia lebih besar di salah satu ujungnya dan lebih kecil di ujung lainnya, berbentuk seperti ayam. Ini adalah embrio burung Phoenix. Chapter 438. Nyala api yang tersisa menjilat tubuh Li Qingshan seperti besi hitam yang dilemparkan ke dalam tungku, akan dimurnikan menjadi baja dan dilemparkan ke dalam pedang. Mata merahnya berkedip-kedip seperti bintang, dan rambut merahnya berkibar seperti api. Separuh tubuh Li Qingshan terendam. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, menimbulkan gelombang besar di danau lava. Lava merah tua, merah terang, dan emas dengan berbagai warna diaduk menjadi bola, memenuhi seluruh gua dengan asap putih yang mengepul. Nyala api yang bergulung menabrak tirai cahaya redup di belakang Helicover Parosa, hancur berkeping-keping. Wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Apa yang dia pikirkan? Li Qingshan kembali ke ukuran normalnya. Dia merentangkan tangannya dan berbaring di danau magma, terombang-ambing ke atas dan ke bawah. Luka bakarnya pulih dengan cepat, dan racun api yang ganas juga mereda. Di dalam tubuhnya, embrio burung Phoenix yang menyerupai wajah akhirnya mengembun. Saat dia mengangkat tangannya, bola api otomatis berkumpul di telapak tangannya, siap digunakan. Apakah ini burung Phoenix tingkat pertama? Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, dia masih kekurangan sesuatu. Ini hanya tipuan. Jika dia tidak bisa menggabungkan api dan air, dia tidak akan bisa mengembangkan sutra Phoenix Nirvana yang sebenarnya. Namun, itu sudah merupakan kemajuan yang cukup besar. Dia bisa dianggap telah menemukan pintunya. Dia akan bangun ketika perasaan ilahi menembus lava, tubuhnya, dan kesadarannya. Li Qingshan melihat gelombang lahar dan ledakan dahsyat gelembung bumi. Di tengah gelombang lahar, ada bayi emas yang tertidur dengan tenang. Mungkinkah ini putra Helicover Parosa? Li Qingshan menganggap pemikiran tidak masuk akal ini menggelikan. Meskipun ini adalah tubuh Helicover Parosa, dia tidak bisa hidup damai di kedalaman bumi. Bayi itu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, Li Qingshan merasa seperti dia telah ketahuan. Bahkan sebelum dia bisa memikirkannya dengan hati-hati, sehelai sutra laba-laba melesat, membungkusnya beberapa kali dan langsung menyeret Li Qingshan keluar dari lautan api. Apa yang Anda lihat? Helicover Parosa bertanya dari belakang. Aku tidak, apapun, bayi. Siapa dia? Atau haruskah saya katakan, apa itu? Li Qingshan bertanya di tengah kalimatnya. Itu adalah sebuah berkah, bukan sebuah kutukan. Kalau bencana, tidak bisa dihindari. Daripada membiarkan kecurigaan Ratu Laba-Laba berubah, lebih baik selesaikan saja masalahnya. Jika mereka menjadi bermusuhan, dia membuang telur Phoenix yang baru saja dia kental dan meledakkannya hingga berantakan, mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Kamu benar-benar melihatnya. Ekspresi Helicover Parosa berubah. Dia mencoba meraih Li Qingshan, tetapi gagal. Li Qingshan melesat 100 langkah jauhnya. Bukan aku yang ingin bertemu dengannya, tapi dia yang ingin bertemu denganku. Apa yang dia katakan kepadamu? Wajah Helicover Parosa menunjukkan sedikit kegugupan. Dia meletakkan tangannya di bahu Li Qingshan dan mengepalkannya erat-erat. Hati Li Qingshan bergetar. Komandan Daemon memang tidak bisa dianggap enteng.
Saya hanya melihat. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Helicover Parosa berubah-ubah. Terkadang sengit, terkadang damai. Li Qingshan telah menyiapkan telur Phoenix dan siap berangkat. Pada akhirnya, niat membunuh Helicover Parosa memudar. Menurut apa yang dia lihat tadi, tampaknya Li Qingshan benar-benar tidak sengaja menerobos ke tempat ini demi budidaya. Selama dia tidak diinstruksikan oleh seseorang atau memiliki motif tersembunyi, dia tidak bersedia membunuh seorang jenderal saat ini. Jangan beritahukan hal ini kepada siapapun. Jika sedikitpun hal itu tersiar, aku akan membunuhmu. Aku akan. Helicover Parosa memiringkan kepalanya dan dengan lembut mencium pipi Li Qingshan. Ujung lidah merahnya melayang di wajah Li Qingshan. Perasaan gembira yang aneh muncul di hatinya. Tapi Li Qingshan tahu bahwa ini bukanlah pernyataan cinta, tapi ancaman. Atau mungkin, baginya semuanya sama saja. Mengikat, memperkosa, dan kemudian membunuh adalah hobi alaminya. Saya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membocorkan berita ini sekarang. Li Qingshan tersenyum sambil melingkarkan lengannya di pinggang Helicover Parosa. Dia merasakan serunya bermain api. Helicover Parosa tertawa keras. Tawanya melengking, seperti gemetarnya jaring laba-laba. Ada perasaan aneh dan menyenangkan di dalamnya. Li Qingshan menekan keraguan di dalam hatinya. Dia tidak berani mengaktifkan cincin Sumeru di sini. Saat dia pergi, Li Qingshan melihat kembali ke danau api magma. Tapi, apa tadi? Di kedalaman bumi, bayi itu kembali memejamkan mata. Saat itu juga, dia seperti melihat burung Phoenix. Tapi ini hanyalah ilusi. Burung abadi itu sudah lama terbang meninggalkan dunia ini. 1000 tahun lagi telah berlalu. Naga hitam, aku merasa eramu akan segera berakhir. Sesampainya di kedalaman kota Cobweb, Li Qingshan mengucapkan selamat tinggal kepada Helicover Parosa. Meskipun dia gagal mengaktifkan cincin Sumeru, dia berhasil melihat sekilas kitab Nirvana milik Phoenix, jadi perjalanan ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Namun saat dia melakukan perjalanan lebih jauh dari bumi, inti Daemon Penyuruh segera mengeluarkan kekuatan penuhnya lagi. Dia terpaksa menarik sepenuhnya kekuatan embrio burung Phoenix, tapi mau tak mau dia merasa itu asing. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diburu-buru, jadi Li Qingshan mengesampingkannya dan fokus pada klonnya. Sudah ada ruang diskusi khusus di wilayah tersebut. Di tengahnya ada meja panjang berukir indah, dengan 6 kursi ditempatkan di kiri dan kanan. Keenam ibu pemimpin semuanya hadir, berdiri di kedua sisi. Lampu gantung menerangi berbagai ekspresi mereka. Salah satunya telah mengubah penampilannya. Ini adalah proses yang sangat alami bagi para penjelajah malam, dan mereka tidak perlu bertanya tentang nasib ibu pemimpin sebelumnya. Li Qingshan berjalan ke ujung meja. Ye Liubo menarik kursi untuknya, dan dia duduk perlahan. Keenam ibu pemimpin berdiri bersama. Salam, Tuan Bulan Utara. Selamat atas kemunculannya, Tuan. Li Qingshan telah mengecilkannya. Dia telah menangani provokasi kedua Jenderal Daemon dengan klonnya, jadi dia jelas tidak bisa menyembunyikannya dari mereka yang berpengetahuan luas. Tak satu pun dari mereka yang berani meremehkan bintang ras Daemon yang sedang naik daun ini. Duduk. Li Qingshan menguap dan bersandar di sandaran tangan dengan tangannya untuk bersandar di pipinya. Sejak aku muncul, aku harus berolahraga sedikit, kalau-kalau Nyonya Ratu Laba-Laba mengira aku tidak melakukan pekerjaanku dengan benar. Apakah kamu punya saran? Bawakan aku peta. Ye Mingzu bertepuk tangan, dan penjaga itu mengeluarkan peta mental, membentangkannya di atas meja. Ini adalah peta yang kami peroleh dari manusia. Setelah itu, dia menunjuk suatu titik di peta. Ada kota manusia di sini. Tuan, Anda bisa menganggapnya sebagai hadiah ucapan selamat untuk Nyonya Ratu Laba-Laba. Bang, Li Qingshan membanting meja dan berdiri. Apakah menurutmu Nyonya Ratu Laba-Laba akan puas dengan kota Fana belaka? Ya, Ye Mingzu mengusap peta, dan beberapa lusin titik menyala. Ini adalah lokasi sekte manusia yang kami temukan. Namun, mereka semua dilindungi oleh formasi, dan ada juga meriam mekanis dari aliran Mohisme. Mereka semua adalah musuh tangguh yang tidak akan mudah untuk dihadapi, dengan. Dan, begitu mereka diserang, bala bantuan dari sekte lain akan segera tiba. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Itu kabar baik. Dia dengan santai menunjuk ke suatu tempat di dekatnya. Inilah tempatnya. Saya meminta semua orang di sini berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tuan, kami masih harus mengelola klan kami, ini tidak pantas. Kami dapat mengirim anggota klan kami untuk membantu Anda. Selain Ye Mingzu, 6 ibu pemimpin langsung keberatan. Siapa yang rela meninggalkan sarangnya dan muncul ke permukaan? Mereka tidak takut kalau para kultivator manusia itu kuat, tapi mereka takut para tetua klan mereka akan mengambil kesempatan untuk merebut posisi mereka. Jika ada yang tidak mau berpartisipasi, kamu bisa pergi sekarang. Li Qingshan menyela mereka, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh dari Demon Harimau melonjak. Chapter 439. Tak satu pun dari 6 ibu pemimpin yang berani mengatakan tidak. Karena Lord Northmoon telah memutuskan demikian, kami bersedia mengikuti jejaknya. Li Qingshan tersenyum. Baiklah, aku akan memberimu waktu 2 jam untuk mengumpulkan bawahanmu. Tentu saja, selama mereka berada di atas tahap transendensi kesengsaraan, hari akan segera gelap. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi prefektur Clear River masih terang benderang. Di atas penjaga Hawk Wolf, Wang Pusi berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap ke kota yang dipenuhi percikan api.
Sebagai ibu kota yang berada di bawah perlindungan ketat dari para petani, prefektur Clear River mungkin satu-satunya kota yang belum diserang oleh Desmond. Sinar lampu hijau terbang dan berbelok sebelum turun dari langit. Fu Qingjin mendarat dengan ringan di atap dengan seseorang di tangannya. Siapa orang ini? Pelaku yang menyebabkan konflik 3 tahun lalu kini diserahkan kepada Komandan Wang untuk ditangani. Ini adalah ketulusan saya. Fu Qingjin melemparkan orang di tangannya ke depan Wang Pusi. Murid dari Sekte Pakaian Vermilion yang telah membantai begitu banyak orang di masa lalu berteriak ketakutan. Fu Senior, Tuan Fu, saya adalah murid pembunuh iblis. Saya adalah murid pembunuh iblis. Anda tidak bisa melakukan ini. Wang Pusi menginjak tenggorokannya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Bersatu, Fu Qingjin berkata, selama 3 tahun terakhir, setan telah mendatangkan malapetaka. Puluhan ribu orang menderita, dan banyak orang meninggal. Namun karena konflik yang terjadi, kami tidak dapat bekerja sama. Sebaliknya, kami telah menahan satu sama lain. Saya pikir ini saatnya untuk menyelesaikan konflik kita, bersatu, dan mengakhiri setan. Selesaikan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Wang Pusi mengerutkan kening. Sungguh arogansi. Kumpulkan semua penggarap dan luncurkan serangan balik. Bunuh iblis. Fu Qingjin melambaikan tangannya dengan semangat tinggi. Dia penuh keyakinan yang meyakinkan. Tidak peduli seberapa tertekannya dia biasanya, selama dia mau, dia sepertinya terlahir dengan karisma seorang raja. Wang Pusi merenung dan berkata, ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Saya harus mendiskusikannya dengan para leluhur lainnya. Saat ini, saya hanya berkomunikasi dengan mereka. Komandan Wang, tolong hubungi mereka atas nama saya. Dalam 5 hari, saya akan mengundang semua penggarap yayasan pendirian ke perjamuan di lantai atas untuk pertemuan aliansi. Saya akan menjelaskan ide-ide saya kepada mereka. Petik 2. Fu Qingjin menangkupkan tangannya dan pergi. Tersangka pemilik cincin Sumeru tiba dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengancam mereka. Dengan bantuan klakson Zizi, dia akan mampu mengekspos dirinya sendiri. Setelah pertemuan, pertempuran pertama adalah menyerang wilayah Bulan Utara dan memaksanya mengungkapkan kebenaran. Ini adalah pertempuran kedua. Jaring besar yang ditenun dan direncanakan secara pribadi oleh Fu Qingjin langsung menyelimuti Li Qingshan. Li Qingshan, sebaliknya, bingung. Bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Ini bukanlah rencana licik, tapi strategi yang tepat. Fu Qingjin tidak hanya melakukan ini demi urusan tetua naga melonjak, tapi dia juga mengumpulkan pasukannya untuk melawan iblis. Ini adalah alasan ketiga. Bulan terbit di atas pepohonan. Itu menerangi lembah yang dalam dan terpencil. Di lembah, ada hamparan bangunan yang terus-menerus. Bangunan-bangunan itu berdiri dalam jumlah besar, dan bagian atapnya melengkung. Warna utamanya adalah merah terang. Itu adalah aura agung yang tidak dapat dimiliki oleh manusia manapun. Formasi mantra tak kasat mata menyelimuti segalanya, menghalangi semua orang luar keluar. Di antara banyak bangunan, yang paling istimewa adalah banyaknya menara. Itu adalah kristalisasi keterampilan teknik Mohis. Li Qingshan secara pribadi telah merasakan kekuatan mereka. Jika ada yang ingin menyerang formasi, pertama-tama mereka harus menanggung pemboman. Mudah dipertahankan dan sulit diserang, dijaga ketat. Disinilah letak Sekte Pakaian Vermilion. Li Qingshan hanya mengerti apa yang dimaksud Ye Mingzu ketika dia mengatakan mereka akan tangguh setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Meskipun formasi di depannya tidak bisa dibandingkan dengan formasi dualitas menit, tanpa kapal naga melonjak, tidak akan mudah untuk dipatahkan. Di lereng bukit di luar lembah, sosok hitam berdiri diam di dalam hutan. Yang memimpin jelas-jelas adalah Li Qingshan. Dia mengusap dagunya sambil berpikir. Di belakangnya ada 10 pengawal pribadi, 6 ibu pemimpin, dan banyak penjelajah malam yang kuat. Untuk mencegah kebakaran terjadi saat dia pergi, para ibu pemimpin pada dasarnya telah membuat banyak persiapan. Bahkan Li Qingshan terkejut dengan kehadiran mereka yang luar biasa. Setelah itu, dia tersenyum dan berpikir, menangkap mereka secara paksa sebagai pria berbadan sehat adalah pilihan yang tepat. Apakah kamu punya rencana untuk menjatuhkan Sekte Pakaian Vermilion? Li Qingshan bertanya dengan Daemon Qi. Namun, menurutnya, dengan formasi di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan selain serangan kuat. Sayangnya, hal yang paling tidak bisa dilakukan oleh penjelajah malam adalah serangan yang kuat. Mengepung mereka dan menyerang bala bantuan adalah pilihan yang baik, tapi itu semua tergantung pada apakah yang lain mau terpengaruh atau tidak. Namun, Ye Liusu berkata, saya punya rencana yang dapat memastikan kita menjatuhkan Sekte Pakaian Vermilion tanpa cedera. Oh, mari kita dengarkan. Petik 2. Menurutku, formasi ini tidak kebal. Selama kita mengeluarkan bakat bawaan dari penjelajah malam dan menggunakan Phantom Roaming, kita bisa melewati formasi dan membunuh Master Sekte Pakaian Vermilion. Menara-menara ini dan bahkan formasi akan menjadi milik kita. Mata Li Qingshan berbinar. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Yang harus dia lakukan hanyalah membantai sekte satu persatu. Kerugiannya minimal, sedangkan manfaatnya paling besar. Seorang ibu pemimpin bertanya, tetapi hanya mereka yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua yang dapat menggunakan Phantom Roaming. Setelah penjelajah malam mengalami kesengsaraan surgawi kedua, mereka dapat mencapai alam Phantom Roaming. Tubuh mereka tidak hanya dapat menembus semua penghalang yang terlihat atau tidak terlihat, tetapi senjata mereka juga dapat menembus teknik perlindungan atau artefak misterius musuh.
Mereka pada dasarnya bisa pergi kemana saja dan menembus segalanya, berubah menjadi pembunuh paling menakutkan. Ye Mingzu tersenyum. Memang tidak mungkin hanya dengan kekuatan satu orang, tapi dengan begitu banyak orang di sini, selama kita bekerja sama, untuk sementara kita bisa membuka jalur pantom roaming. Mengirim satu atau dua orang masih memungkinkan. Bekerja sama, para ibu pemimpin saling memandang. Pemikiran itu tidak pernah ada di kepala mereka. Selain Helikover Parosa, tidak ada yang bisa memerintahkan mereka untuk bekerja sama. Tapi sekarang, mereka memiliki Li Qingshan. Dia tersenyum. Itu ide yang bagus. Mari kita mulai. Tapi siapa yang masuk? Terisolasi dan tanpa dukungan apapun, begitu pembunuhan gagal, mereka akan terjebak. Mereka akan berada dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Pemandangan menaranya saja sudah membuat kita merasa ngeri. Ye Liusu keluar tanpa suara. Ye Liubo mengikuti di belakangnya sambil tersenyum. Saya juga. Di bawah pimpinan 6 ibu pemimpin, semua penjelajah malam yang kuat mengumpulkan kekuatan mereka, membentuk kumpulan kegelapan pekat yang kabur dan seperti asap. Bahkan di saat seperti ini, kekuatan mereka diam dan ditarik, tanpa mengeluarkan sedikitpun aura mereka. Ye Liusu dan Ye Liubo sedang menunggu kesempatan singkat itu. Keenam ibu pemimpin tiba-tiba menyerang bersama-sama, dan gugusan kegelapan pekat melesat ke arah sekte pakaian Vermilion di bawah. Benar saja, ia melewati formasi secara diam-diam, seperti jalan kegelapan. Ye Liusu dan Ye Liubo melepaskan Night Roaming pada saat yang sama, melompat ke jalur kegelapan. Pemimpin sekte pakaian Vermilion mondar-mandir di ruangan sendirian, dengan hati-hati mempertimbangkan semua yang terjadi baru-baru ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia mengingat tatapan kesal dari murid yang diambil Fu Qingjin sebagai alat tawar-menawar. Namun, dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Survival of the fittest selalu menjadi hal yang masuk akal di dunia ini. Merupakan keberuntungan Anda bahwa sekte tersebut bersedia melindungi Anda di masa lalu. Sudah takdirmu bahwa mereka tidak akan melindungimu sekarang. Apa yang perlu dibenci? Dibandingkan dengan itu, lebih disayangkan lagi dia tidak bisa lagi berdagang dengan dunia bawah tanah. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Melihat tindakan Fu Qingjin baru-baru ini, dia jelas akan segera mengambil tindakan. Dibandingkan berdagang dengan orang aneh lainnya, menggunakan pedang di tangannya untuk membunuh dan mencuri lebih sesuai dengan prinsip sekte pakaian Vermilion. Cahaya bulan menampilkan sosok di dinding. Master sekte pakaian Vermilion tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Ye Liusu memegang pisau melengkung, berdiri diam di bawah sinar bulan. Kak, kenapa kamu ada di sini? Yang menjawabnya adalah seberkas cahaya perak yang cemerlang. Pemimpin sekte pakaian Vermilion berteriak. Bila berwarna merah darah di pinggangnya bergerak seperti naga, mewarnai seluruh ruangan menjadi merah. Hal itu tidak dapat dihentikan. Tiba-tiba, sulaman kuning menyelimuti wajahnya. Penglihatan Master sekte pakaian Vermilion menjadi gelap, dan dia mendengar peluit aneh. Dia merasakan punggungnya sakit, dan belati hitam menusuk punggungnya. Pedang berwarna merah darah itu terayun ke belakang, dan Ye Liubo mundur dengan anggun. Bilah melengkung di tangan Ye Liusu membentuk lengkungan yang dalam. Itu tidak bisa dilacak, menyapu tenggorokannya. Pemimpin sekte pakaian Vermilion dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Cahaya merah melonjak darinya, memaksa bilah dan belati melengkung itu menjauh. Dia seperti dewa berpakaian merah terang yang memegang pisau, menatap Ye Liusu dengan kejam. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Formasi tersebut masih mempertahankan fungsinya, tidak menunjukkan tanda-tanda disentuh sama sekali. Kalau tidak, dia akan merasakannya. Segala sesuatu yang terjadi malam ini sungguh aneh. Dia harus segera meminta bala bantuan dari pembunuh iblis. Tiba-tiba, dia merasakan mati rasa menyebar dari punggungnya. Belati itu diracuni, dan itu adalah racun yang sangat mengerikan. Selama beberapa milenium terakhir, teknik alkimia para penjelajah malam telah dikembangkan ke arah ini, namun bukannya tanpa hasil. Bahkan penggarap yayasan pendirian tidak bisa mengabaikannya. Dalam sekejap mata, wajah Master Sekte Pakaian Vermilion berubah menjadi hijau. Ye Liusu dan Ye Liubo mengelilingi Master Sekte Pakaian Vermilion seolah mereka sedang menari dengan anggun. Mereka berubah menjadi dua hantu hitam dan bergabung ke dalam malam tanpa suara. Yang tersisa hanyalah sulaman kuning cerah, melayang-layang dan memantulkan cahaya bulan. Mata Master Sekte Pakaian Vermilion menyipit. Dia merasa seperti kematian sedang menekannya. Para murid Sekte Pakaian Vermilion yang mendengar gangguan itu bergegas dari segala arah, tetapi mereka tidak dapat membuatnya merasa nyaman sama sekali. Dia hanya merasa semakin dingin. Serang dengan menara, minta bala bantuan dari pembunuh iblis. Sambil berpikir, sulaman kuning cerah itu tiba-tiba melebar hingga 10 kali lipat ukuran aslinya, menyelimuti sekeliling. Pecah. Bila berwarna merah darah di tangan Master Sekte Pakaian Vermilion membengkak. Dengan satu gerakan, pertarungan berdarah, aura pedang itu menghujani seperti badai. Begitu murid Sekte Pakaian Vermilion tiba di luar, mereka melihat seberkas cahaya merah darah membelah bangunan dan halaman menjadi berkeping-keping. Salah satu murid yang bergerak sedikit lebih cepat tersedot ke dalam aura pedang, segera terkoyak-koyak dan menjadi tumpukan daging di tanah. Itu membuat murid-murid lainnya takut untuk mundur. Sulaman kuning cerah itu beriak. Itu sefleksibel air, sama sekali tidak terluka, tapi juga tidak bisa jatuh. Ia melayang di udara seperti awan kuning, menutupi bulan.
Bilah dan belatinya yang melengkung bersinar, seperti bulan sabit, seperti meteor. Mereka bersilangan dan menghilang dalam sekejap. Waktu berlalu dengan lambat, terdengar suara gemuruh gedung-gedung runtuh dan keriuhan suara-suara di lembah. Bersiaplah untuk menyerang dan mendukung mereka, kata Li Qingshan tegas. Peluang mereka untuk menang sangat tinggi, namun dia tetap harus mempertimbangkan skenario terburuk. Mereka adalah orang kepercayaannya yang paling penting di antara para penjelajah malam. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Ye Mingzu berkata, itu hanya master dari Sekte Pakaian Vermilion, seorang penggarap yayasan. Mereka pasti tidak akan mengecewakan Tuan Bulan Utara. Saat dia mengatakan itu, formasinya menghilang. Chapter 440. Aura pedang itu menyebar. Tanah dalam jarak beberapa ratus meter telah terpotong-potong. Tidak ada sehelai rumput pun yang bisa bertahan. Hanya Master Sekte Pakaian Vermilion yang berdiri tegak dengan pedang berwarna merah darah di tangannya, seperti dewa. Luka berdarah muncul di tenggorokannya. Darah mengalir keluar dari dadanya, membasahi pakaiannya yang berwarna merah terang. Warnanya memang gelap. Sulaman kuning cerah melayang di udara, menutupi wajah penyesalannya sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Kekuatan hidup para penggarap yayasan pendirian tidak sebesar Jenderal Daemon, tetapi cedera fisik tidak lagi begitu penting bagi mereka yang menyatu dengan dunia. Jika tidak, serangan pertama Ye Liubo akan menjadi luka yang mematikan. Namun, kerusakan akibat racun itu bersifat segala arah. Para penggarap yayasan pendirian juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tubuh mereka. Sekte Pakaian Vermilion adalah salah satu sekte yang lebih terampil dalam pertempuran. Kekuatan Master Sekte Pakaian Vermilion menonjol bahkan di prefektur Clear River. Jika mereka bertarung secara terbuka, bahkan segelintir Ye Liusu belum tentu mampu menjatuhkannya dalam waktu singkat. Namun, pembunuhan selalu bertujuan untuk membuat musuh lengah dan mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Master Sekte Pakaian Vermilion telah lengah karena formasi tersebut, memungkinkan dia menderita serangan mematikan dari Ye Liubo. Saat dia diracuni, kemenangan sudah ditentukan. Ye Liusu dan Ye Liubo muncul. Mereka berlutut dengan satu kaki dan sedikit terengah-engah. Masing-masing dari mereka dipenuhi beberapa lusin luka yang mengerikan. Serangan putus asa dari Master Sekte Pakaian Vermilion benar-benar mengejutkan, dan pedang di tangannya sama sekali tidak biasa. Itu orang lain. Bunuh mereka. Mereka membunuh ketua sekte. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Mengapa formasi tidak memberikan peringatan apapun? Petik 2. Di bawah tangisan para murid Sekte Pakaian Vermilion, Ye Liusu dan Ye Liubo saling memandang dan tersenyum. Mereka tiba di samping mayat Master Sekte Pakaian Vermilion seolah tidak ada orang lain di sekitarnya dan mulai mencari di dalamnya. Seorang murid praktisi kilapisan ke-10 menerjang dengan ayunan pedangnya. Dengan kilatan bilah melengkung, itu memotongnya menjadi dua. Meskipun mereka terluka, mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi, sehingga mereka tidak dapat diancam oleh murid-murid biasa ini. Melihat ini, para murid Sekte Pakaian Vermilion mundur dengan ragu-ragu, melarikan diri ke segala arah. Ye Liusu telah menemukan cakram formasi dan menghentikan formasi. Bayangan gelap muncul satu demi satu. Ia terbang ke Sekte Pakaian Vermilion dan mengikuti setiap murid Sekte Pakaian Vermilion seperti bayangan. Beberapa tangisan menyedihkan terdengar. Lembah itu dengan cepat menjadi tenang. Menara tetap diam. Ye Liubo memegang mekanisme kontrol di tangannya dan membongkarnya satu persatu. Dia memasukkannya ke dalam kantong 100 harta karunnya. Li Qingshan membentangkan sayapnya dan lepas landas sesuai lintasan, mendarat di menara dan mengamati seluruh lembah. Semua penjelajah malam kembali kepadanya, mempersembahkan 100 kantong harta karun yang telah mereka peroleh. Tak satu pun dari mereka yang cukup berani untuk menyimpannya sendiri. 100 kantong harta karun praktisi Qi tidak cukup bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara dan menerima semua 100 kantong harta karun. Akhirnya, dia mengambil kantong 100 harta karun dari Sekte Pakaian Vermilion dari tangan Ye Liusu. Dia tersenyum dan berkata, kalian memiliki pahala terbesar dalam pertempuran ini. Ketika masalah ini selesai, saya secara alami akan memberi penghargaan kepada Anda sesuai dengan kontribusi Anda. Dia juga berkata kepada penjelajah malam lainnya, aku hanya menyimpan rampasan pertempuran bersamaku untuk saat ini. Saat kita kembali ke bawah tanah, aku akan memberi hadiah pada klan sesuai dengan kontribusi mereka. Ye Mingzu segera berkata, Tuan Bulan Utara bijaksana. Kami pasti akan bersatu dan berjanji setia kepada Anda, Pak. Para ibu pemimpin lainnya diam-diam mengutuk Ye Mingzu karena menjadi penjilat yang tidak tahu malu, tapi mereka juga tidak berani ketinggalan. Mereka hanya takut akan kalah ketika rampasan pertempuran dibagikan. Selama kita bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Hati Ye Liusu melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi penggarap yayasan pendirian. Sebenarnya ada perasaan santai yang tiada taraf. Namun, dia tahu bahwa jika bukan karena kepemimpinan Li Qingshan, mustahil dia bisa begitu santai. Para penjelajah malam lainnya juga agak bingung. Setidaknya, mereka percaya pada semua yang telah dilakukan Ye Liusu. Saat Ye Liusu mempromosikan idenya tentang persatuan, Ye Liubo mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia menyerahkan pedang berwarna merah darah dari Master Sekte Pakaian Vermilion ke tangannya dan menggigit telinganya. Dia berkata dengan lembut, kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah dariku untuk Tuan, oke? Oh tidak, bahkan kamu milikku.
Bagaimana lukamu? Li Qingshan mengangkat pedang berwarna merah darah itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, pedang yang sangat bagus. Bila berwarna merah darah itu sangat tajam. Itu sudah melampaui batas artefak spiritual biasa. Bilahnya adalah kenang-kenangan yang diturunkan dari generasi ke generasi Master Sekte Pakaian Vermilion. Itu telah disempurnakan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak memiliki transformasi cerdik dari artefak misterius biasa, tapi itu jauh lebih praktis bagi Li Qingshan. Jika dia bisa menyempurnakan pedangnya, dia tidak akan menderita kerugian terlalu besar bahkan jika dia menghadapi pedang reruntuhan hijau milik Fu Qingjin. Itu hanya luka kecil. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak akan meninggalkan bekas luka apapun. Bila Ki hanya sedikit merepotkan. Kamu hanya bilang itu milikmu, jadi kenapa kamu tidak mengambilnya? Ye Liubo menggerutu. Li Qingshan menunduk dan mencium bibirnya dengan lembut. Dia menekankan tangannya ke punggungnya dan membersihkan pedang Ki. Dia tersenyum. Berhentilah bertingkah seperti anak manja. Dia mengangkat tangannya. Mingzu, bawakan aku peta. Di mana sekte terdekat? Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang memenuhi langit. Li Qingshan membentangkan sayapnya dan terbang rendah di atas hutan belantara. Bayangan gelap di tanah mengikutinya tanpa suara. Kemanapun dia pergi, yang ada hanya hembusan angin malam. Segera, sebuah gunung muncul di cakrawala. Li Qingshan melipat sayapnya dan terbang dengan tergesa-gesa. Itu adalah target berikutnya. Para penjelajah malam menjadi semakin terbiasa bekerja sama. Menjelang akhir, bahkan ada 4 orang yang dikirim ke dalam formasi, sementara sebagian besar penggarap yayasan pendirian di sekte biasa hanya akan ada 1 atau 2. Mereka melakukan pembunuhan dengan keuntungan besar. Mereka pada dasarnya tidak terkalahkan. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan. Satu-satunya saat mereka gagal adalah ketika pembentukan sekte awan merah agak istimewa. Itu menyelimuti radius beberapa puluh kilometer, mencegah mereka menggunakan pantom roaming. Mereka harus memilih target berikutnya. Persis seperti itu, dalam satu malam, Li Qingshan memusnahkan 4 sekte bersama rakyatnya dan membunuh 3 penggarap yayasan pendirian. Mereka mendapat banyak manfaat. Ye Mingzu membuka petanya. Pak, ini sudah larut. Target kita selanjutnya ada di sini. Sekte apa ini? Sekte Kuali Perunggu. Mereka terkenal karena menempa artefak. Seharusnya sangat mudah ditangani. Di puncak tanpa nama, Fu Qingjin duduk bersila, menghirup dan menghembuskan ki spiritual dunia. Dia sudah menebarkan jaringnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk menariknya dan mengakhiri perjalanan panjang ini. Dia akan membawanya kembali ke istana koleksi pedang. Setelah mengalami perubahan selama 3 tahun terakhir dan menyaksikan berbagai kengerian yang disebabkan oleh Dasmon dan Iblis, dia pasti memahami pentingnya kekuatan. Dia tidak lagi naif. Meskipun dia tidak ingin dia menanggung rasa sakit seperti itu, ini adalah langkah yang perlu. Pada saat ini, tablet pembunuh iblis di pinggangnya tiba-tiba berkedip. Mata Fu Qingjin menyipit. Itu adalah sinyal bahaya dari sekte Kuali Perunggu. Lampu hijau melesat ke udara, dan Fu Qingjin tiba di Gunung Kuali Perunggu dengan pedangnya. Melihat ke bawah, dia tidak bisa tidak terkejut bahkan dengan ketabahan mentalnya. Sekte Kuali Perunggu yang dulunya makmur pada dasarnya telah hancur menjadi reruntuhan. Rasanya seperti seekor binatang raksasa menabraknya. Tidak ada satupun struktur utuh yang tersisa. Yang tersisa hanyalah sebuah kuali besar, berdiri sendirian di reruntuhan. Apa yang terjadi? Fu Qingjin terbang ke kuali. Master Sekte Chen, apakah kamu di dalam? Suara panik Master Sekte Chen terdengar dari kuali. Hati-hati, rekan Fu. 1 jam yang lalu, Li Qingshan melancarkan serangan mendadak ke Sekte Kuali Perunggu dengan para penjelajah malam. Teknik pantom roaming miliknya berhasil sekali lagi. Ketika formasi telah dihancurkan dari dalam, menara mesin terus berfungsi, menembakkan sinar cahaya dan memaksa beberapa pembunuh penjelajah malam bersembunyi. Li Qingshan terbang dan kembali ke bentuk aslinya di udara, jatuh dengan keras. Berkas cahaya melesat, cangkang mendalam penyuruh terus-menerus dibongkar dan dipasang kembali, menghalangi serangan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang besar, gelombang kejut menyapu kuku-kukunya, merobek semua struktur termasuk menara mesin dan mengirimnya terbang ke udara. Para murid Sekte Kuali Perunggu yang berdiri di tanah semuanya meledak menjadi segumpal daging dan darah. Gunung Kuali Perunggu bergetar dan retak. Hampir runtuh. Bencana alam ini membuat para penjelajah malam tercengang. Dalam sekejap mata, Sekte Kuali Perunggu telah hancur menjadi reruntuhan. Jika Li Qingshan ingin membantai seluruh kota, dia pasti akan lebih efisien daripada batu kuat dan bayangan darah. Setelah gempa susulan mereda, penjelajah malam yang diperintahkan untuk melakukan pembunuhan mendekatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melaporkan, "Tuan, ada masalah." Li Qingshan menatap ke bawah dan telah menyadari sumber masalahnya sejak lama. Bahkan gelombang kejutnya sepertinya tidak mampu menghancurkan satu-satunya kuali perunggu utuh di reruntuhan dengan mudah. Dia bersembunyi di sana. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Segera setelah pembunuh penjelajah malam memulai pembunuhan mereka, Master Sekte dari Sekte Kuali Perunggu segera memanggil kuali besar dan bersembunyi di sana. Bisakah kita menggunakan pantom roaming? Li Qingshan menepuk kuali perunggu, yang menimbulkan bunyi dentang. Kuali perunggu sebenarnya adalah artefak misterius yang sangat langka. Itu adalah harta karun Gunung Kuali Perunggu. Itu sangat kokoh dan stabil. Tidak mengherankan jika bahkan para pembunuh penjelajah malam pun tidak berdaya melawannya.
Ye Mingzu berkata, mungkin, tapi mungkin akan sangat merugikan kita jika kita memasuki kualinya. Jika itu masalahnya, kita tunggu saja sampai dia keluar, kata Li Qingshan. Kuali artefak misterius untuk menempa artefak sangat langka. Sejak dia menemukannya, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Paling-paling, dia hanya akan menyeretnya kembali dengan paksa. Dia menolak untuk percaya bahwa kuali belaka bisa menyaingi kekuatannya. Ye Mingzu berkata, sekarang hampir fajar. Dia mungkin sudah mengirimkan panggilan bantuan. Meskipun pengaruh sinar matahari pada penjelajah malam pada level mereka sangat lemah, namun masih akan menjadi masalah jika pengaruhnya terakumulasi sedikit demi sedikit. Khususnya, tidak mudah untuk membuka jalur pantom roaming. Baiklah kalau begitu, mundur. Li Qingshan segera berubah pikiran. Dia berbalik dan pergi, melirik Ye Liusu. Kelompok itu mundur ke kaki gunung. Ye Liusu memerintahkan semua orang untuk melakukan penyergapan di tempat. Dia juga mengeluarkan meriam mesin yang mereka sita di sepanjang jalan dan bersiap untuk melaksanakan rencana awal Li Qingshan, yaitu mengepung mereka dan menyerang bala bantuan. Bila berwarna merah darah memantulkan wajah Li Qingshan. Mundur, bagaimana mungkin? Aku bahkan belum kenyang. Karena serangan diam-diam tidak berhasil, maka kami akan menyiapkan penyergapan. Jika tidak berhasil, maka kami akan melancarkan serangan yang kuat. Saya ingin menggunakan momentum ini untuk memberikan pukulan telak kepada pembunuh iblis, Fu Qingjin. Petik 2. Saat seberkas cahaya hijau turun dari langit, mata Li Qingshan tiba-tiba berbinar. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi ikan sebesar ini sejak awal. Dia saat ini memiliki pedang berwarna merah darah di tangannya, banyak bawahannya di sisinya, dan meriam yang tak terhitung jumlahnya telah siap. Jika dia menangkap peluang ini dengan baik, dia mungkin bisa membunuh Fu Qingjin di sini dan mengakhiri konflik mereka sebelum waktunya. Li Qingshan melompat dari hutan dan mengayunkan pedangnya ke arah Fu Qingjin. Api. Saat ini, itu adalah momen paling gelap sebelum fajar. Pada saat itu, ribuan garis cahaya menerangi langit malam, membentuk jaring cahaya. Fu Qingjin melihat ke belakang dengan terkejut. Yang dia lihat hanyalah seberkas cahaya yang melesat di udara sedikit melengkung. Saat dia memasang jaring untuk Li Qingshan, dia tidak pernah berpikir dia akan menyerang jaring Li Qingshan terlebih dahulu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.